Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel. Selamat pagi kawan, jam 6.20 tanggal 14 Januari ya. Oke, seperti biasa liburan mampir sebentar buat bikin tutorial buat teman-teman ya. Oke, tutorial ini saya buat dari pengalaman pribadi sebenarnya teman-teman. Jadi karena jarang pakai Power BI ya, dan ya kemarin kebetulan di tempat kerja ada yang kebutuhan datanya harus pakai Power BI, dan saya memiliki satu kasus yang sebenarnya sangat sederhana, tapi jika tidak saya sampaikan di tutorial seperti ini, mungkin nanti ini ya saya jadi lupa, ataupun mungkin teman-teman yang butuh tutorial yang sama akan mengalami kesulitan untuk mencari jawabannya. Jadi tutorial ini membahas tentang bagaimana cara mengatur ini ya slicer di Power BI agar bisa kita customisasi mana yang terhubung ke slicer tersebut, mana yang enggak. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Excel dan punya slicer, tentu dengan gampang untuk menghubungkan slicer tersebut dengan satu pivot table atau report yang mau teman-teman ini ya sambungin dengan si slicer ya. Tapi di Power BI seperti apa caranya? Oke, tutorial ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi ini adalah satu file Power BI saya, sudah saya hubungkan dengan ini ya SQL server saya, data di SQL server saya dengan nama Adventure Work 2017 ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum buat teman-teman yang belum tahu caranya menghubungkan si SQL server ini ke Power BI, silahkan nanti cek saja untuk video tutorial saya di channel YouTube saya. Ini adalah salah satu video tutorial yang sudah pernah saya buat ya. Connect data ke SQL server. Jadi antara Power BI dan SQL server terhubung, jadi teman-teman bisa melakukan analytical data dengan Power BI tapi datanya di SQL server. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja. Taruhlah saya mempunyai satu tabel di sini ya. Ini karena tabelnya adalah tabel sales dan penjualan dan salesnya, jadi saya akan membuat satu visualisasi dengan tabel saja ya. Saya beli tabel di sini, saya isi dengan first name, last name. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin ini saya gedein dikit ya, geser ke sini lah. Saya besarkan dikit dengan bukan create value ya, saya gedein dikit jadi dia lebih bisa terbaca seperti ini. Saya geser dan lebarin seperti ini ya. Kemudian saya kasih salesnya, mana ya kolom sales ya, sales ini aja lah, sales kuota ya, atau sales YTD aja, sales year to date. Kuotanya saya hapus ya seperti ini, jadi saya bisa mengetahui untuk penjualan setiap salesnya atau sales personnya ya. Ini penjualannya, nggak penting sih, hanya sekedar menunjukkan ini adalah tabelnya. Kemudian saya punya satu visualisasi lagi, misalnya saya pakai number di sini dan saya pakai sales year to date juga seperti ini. Nah, di sini akan menunjukkan satu total dari penjualannya ya. Oke, seperti ini. Seharusnya sih ini saya harus membuat satu measure ya, atau kita buat satu measure aja di sini ya. Jadi saya klik pada tabelnya, klik kanan, kemudian new measure. Kemudian kita buat satu measure dengan nama, saya gedein dulu ya, misalnya total sale YTD ini ya. Jadi saya buat satu measure sum dari yang YTD ini. Saya scroll aja ke bawah, mana dari yang YTD ya, ini sales YTD, tekan tab, kemudian tutup kurung, tekan enter. Sebenarnya kalau kita
kasih di sini, kita kasih tunjuk di sini, hasilnya akan sama ya. Kita buat satu visualisasi card lagi, sum of cell-nya tadi mana, totalnya ini saya klik dan drag, hasilnya pasti sama dengan ini ya. Tapi kenapa saya tadi membuat measure ketimbang saya mengklik dan drag langsung kolomnya ini ya, ini dan ini adalah measure, ini adalah hasil dari kolom, ini adalah implicit measure ya. Jadi measure yang tidak bisa kita deteksi ini apa sebenarnya. Jadi saat kita lihat di sini dia akan nyantol ke cells, tapi kita akan kesulitan untuk meng-tracking atau melakukan analytical nantinya jika kita menggunakan implicit seperti ini. Jadi kita harus pakai explicit, dalam artian kita harus pakai measure dulu, kemudian kita tampilkan seperti ini. Ini saya hapus saja, delete, saya tarik ke sini dan saya akan buat satu slicer di sini ya. Klik slicer, kemudian saya pilih pada city misalnya atau job title. Oke, seperti ini, job title aja biar nggak terlalu banyak ininya slicernya. Jadi di slicer ini kita bisa memilih job title dan nanti kita bisa melihat untuk setiap salesnya di sini plus penjualan YTD-nya. Jadi saat saya klik pada North sini ya, klik, si tabel akan shrink atau tersederhanakan. Jadi untuk penjualan di North American Sales Manager ada Stephen Jiang, hasilnya sekian, dan jika ditampilkan adalah dalam bentuk card adalah seperti ini. Nah, tutorial ini membahas bagaimana caranya agar si slicer ini hanya atau berefek pada si tabelnya, tidak pada si cardnya. Karena nanti si card ini harapan kita dia akan tetap menampilkan seluruhan total. Jadi dimanapun kita memilih di sini, si card ini tidak akan terpengaruh, tapi hanya si tabel saja yang terpengaruh. Bagaimana caranya? Jadi sederhana saja untuk di Power BI ya, setting slicernya, kita klik pada slicernya, kemudian kita klik pada format ya kalau nggak salah ya, format, kemudian klik pada edit interaction di sini. Klik. Ya, saat kita klik di sini akan muncul tanda ini ya, tanda filter, kemudian tanda untuk menghidupkan atau mematikan si slicernya di sini ya, tanda bulat di sini. Tanda ini saat saya klik lagi edit interaction, ini tanda yang tadi hilang, saat saya klik lagi dia akan muncul. Jadi untuk menyeting si slicernya kita bisa mengklik pada tanda di sini. None di sini bisa kita klik. Tandanya saat kita klik pada none, dia tidak akan terpengaruh dengan si slicernya. Jadi karena kebutuhan kita nanti adalah si cardnya yang tidak terpengaruh, si tabelnya kita kembalikan ke, atau kita klik sekali lagi agar dia sebentar, saya klik lagi ya, edit interaction pada format. Ini saya kembalikan ya, saya klik pada filternya di sini ya untuk mengembalikan. Jadi untuk menyeting kita klik pada tanda bulat dengan garis seperti ini, garis miring. Untuk mengembalikan kita klik pada tanda filter di sini. Jadi karena saya tidak ingin si cardnya ini terpengaruh, saya klik pada none ya. Jadi dia akan menunjukkan keseluruhan total dari sales YTD, sedangkan untuk tabelnya akan tetap terpengaruh. Jadi kita coba, kita hilangkan dulu filter di slicernya seperti ini. Saat saya klik pada European, yang berubah hanya di tabelnya, untuk si cardnya tidak. Kita klik pada sales representative, muncul pada tabelnya tapi di cardnya tidak. Untuk menghilangkan ini tadi, kita klik lagi pada edit interaction dan teman-teman bisa memanfaatkan visualisasi ini di dashboard teman-teman. Jadi cara yang sama bisa teman-teman terapkan pada satu kanvas ya teman-teman. Jika kanvas ini, tampilan ini, jika teman-teman mempunyai satu atau beberapa slicer dan teman-teman tidak ingin membuat slicer ini mempengaruhi keseluruhan visual teman-teman di sini. Sangat sederhana ya. Jadi klik saja pada format, kemudian edit interaction dan pilih untuk setting yang barusan tadi saya sebutkan. Gampang ya teman-teman ya. Ini saya hapus untuk filternya dan totalnya kembali di tabelnya, dan untuk cardnya tidak terpengaruh dengan si slicernya. Bisa dipahami teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan buat teman-teman yang baru belajar Power BI dan mungkin ada teman lain lagi yang membutuhkan tutorial seperti ini, mohon silakan di-share saja untuk tutorial ini. Berbagi itu indah ya, dan ilmu semakin berbagi akan semakin banyak ininya manfaatnya, dan
ya mempermudah pekerjaan kita. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami terkait bagaimana cara menyeting koneksi slicer dengan visualisasi yang lain. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prasida masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI dan Excel di channel Kawan Excel. Tetap semangat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.